Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini adalah hari yang Tuhan sediakan bagi setiap kita untuk kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita bawa hidup kita sebagai suatu persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan. Mari kita hormati Tuhan, mari kita hargai Tuhan, mari kita kasihi Tuhan lebih lagi dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Bahkan kita mau menyembah Dia, memuji Dia di dalam roh dan kebenaran kita. Harapkan Tuhan, nantikan Tuhan, bahwa betapa benar-benar kita membutuhkan pagi hari ini, esok, lusa dan seterusnya. Kita selalu menantikan Tuhan, mengharapkan Tuhan lebih daripada apa. Datang pagi hari ini dengan segenap hati, datang dengan segenap jiwa dan kekuatan. Persembahkan korban syukur, terima kasih, rasa hormat kita, kekaguman kita di hadapan Tuhan. Di atas mezbah yang kita taruh hidup kita, biarlah ini boleh menjadi persembahan
begitu mengerti, yang begitu peduli atas hidup. Sekalipun kita jahat, sekalipun mungkin kadang kita tidak mengingat Tuhan, sekalipun kadang kita menjauh daripada Tuhan, tapi karena kasih-Nya yang besar atas hidup kita, Dia tidak pernah menjauh daripada hidup kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kasih-Nya begitu besar atas hidup kita, sehingga Dia telah memberikan nyawanya bagi setiap kita, menebus setiap dosa dan pelanggaran. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami punya Tuhan, kami punya Raja, kami punya Bapa, kami punya sahabat, kami punya pemimpin, kami punya gembala yang baik, yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini adalah waktunya Tuhan kami berikan yang terbaik Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan kami. Karena hanya inilah ya Tuhan yang dapat kami persembahkan pagi hari ini. Pujian penyembahan kami Tuhan, rasa syukur terima kasih kami Tuhan, hati dan hidup kami Tuhan, kami mau serahkan Engkau Tuhan saat ini. Kami mau beribadah kepada Engkau. Hati kami mau melekat kepada Engkau Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau juga akan berbicara Tuhan atas hidup kami Tuhan sepanjang hari ini. Engkau akan sampaikan firman-Mu Tuhan pagi hari ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan Tuhan bahwa setiap kami Tuhan di tempat ini. Inilah waktu kami, inilah ibadah kami Tuhan. Kami berserahkan dan kami mau persembahkan Tuhan hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan kekuatan kita, di dalam roh dan kebenaran kita. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Saya untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita berikan ucapan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita boleh lihat kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita lebih lagi. Kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh baik. Kasih setia Tuhan tidak pernah lupa. Oh,
Tuhan terus baik, tetap baik terus sampai selama yang Tuhan tetap baik. Sekalipun kita tidak baik, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang terus baik atas hidup kita. Baiklah kita berikan Tuhan pagi hari. Berdoa dengan kemudahan.
Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita.
peluang bagi saya, bagi kami untuk dapat omset yang besar, mencapai target bahkan melebihi target. Biasanya di bulan puasa dan lebaran ini selalu dapat omset yang besar. Tapi mungkin di tahun-tahun belakangan ini itu tidak bisa menjadi patokan bagi saya, bagi kami, bagi perusahaan kami untuk mencapai target. Karena dengan keadaan ekonomi juga mungkin, tapi sekalipun minimal, tapi itu pasti selalu melebihi target setiap bulannya, target bulan-bulan biasanya. Dan tahun ini pun adalah kami berharap bahwa momen ini kami manfaatkan, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya kami bisa mencapai target yang besar. Di awal bulan adakan program, kita pakai promo untuk menarik customer langganan toko-toko supaya order pada kami. Tapi saya masih ingat tanggal 12 dan kita masuk, kepala cabang saya berkata bahwa prospek kedepannya seperti apa ya? Sepertinya promo dan program yang kita lakukan itu tidak punya pengaruh besar, karena sampai tanggal 12 itu kita hanya baru nyampe 20% dari target. Kita tidak dengan promo dan program yang kita lakukan itu tidak mendorong, tidak mendongkrak, tidak dapat target. Dan saya percaya bahwa kepala cabang itu mengatakan kepada saya, bertanya kepada saya karena saya mengusulkan program dan promo itu. Jadi saya setidaknya bertanggung jawab untuk tercapainya target yang melebihi. Saat itu kami dan saya juga sudah berusaha sebaik-baiknya. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh segala sesuatu kami lakukan. Seperti pujian ini dikatakan bahwa aku tak akan menyerah. Saya tidak menyerah, saya juga tidak menyerah. Lakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik. Tetapi hasilnya pun tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi saya percaya bahwa pujian ini berkata bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya berpikiran bahwa ya Tuhan, yang terpenting saya sudah lakukan bagian saya, tugas saya berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik. Tapi walaupun hasilnya tidak baik seperti yang saya harapkan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Tapi saya ingat hari itu hari Rabu, tanggal 13 hari Rabu, pas saya baca ibadah harian pagi hari saya ditegur Tuhan luar biasa. Firman-Nya berkata, Tuhan akan memakai orang-orang yang terbatas untuk melakukan yang tak terbatas. Karena apa? Dari situ saya dapat ditegur Tuhan bahwa mungkin saat ini, selama ini, apa yang saya lakukan bulan ini itu adalah dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya, dengan cara pikir saya, dengan kebiasaan saya untuk saya boleh mendapatkan omset target, mencapai target, dengan kekuatan saya, dengan kekuatan cara saya, dengan koneksi saya juga, koneksi kami. Tapi Tuhan ingatkan bahwa kamu melakukannya dengan kekuatan, kamu melakukannya dengan caramu. Memang kamu percaya bahwa aku bisa melakukan dengan perkara, tapi satu hal yang saya mau, yang Tuhan mau bahwa bertobatlah, andalkan Tuhan. Saat itu saya bertobat, saya minta ampun, Tuhan ampuni jika apa yang saya lakukan, sekalipun saya tidak punya motivasi mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mungkin Tuhan tahu bahwa saat itu saya melakukannya dengan kekuatan saya, dengan cara saya, dengan kebiasaan saya, dengan koneksi saya. Tetapi saya mohon ampun, saya bertobat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya ingat siang ini yang tak terduga omset terus berdatangan kepada saya, kepada teman-teman saya. Dan puji Tuhan juga sampai hari Sabtu kami sudah minimal sampai target lebih dari 50%. Biarpun itu bukan masih kurang bagi kami, tapi minimal kami sudah bisa mencapai 50%. Dan satu hal yang mau saya bagikan tempat ini, kita lakukan bagian kita. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan kita, usaha kita, profesi kita, pendidikan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita juga berserah kepada Tuhan. Tapi satu hal, biar Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah apa yang kita lakukan saat ini itu dengan kekuatan Tuhan atau karena anugerah Tuhan? Jadi
Saya percaya bahwa apapun yang kita alami, yang kita rasakan saat ini, percayalah bahwa Tuhan Yesus bekerja atas hidup kita. Di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita, pengembangan kita, percayalah bahwa anugerah Tuhan yang membuat kita bisa melakukan segala perkara yang luar biasa. Tadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyatakan karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena cara kita, bukan karena apa yang kita miliki, pangkat kedudukan kita, koneksi kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kita dapat mencapai, kita dapat memenuhi, kita dapat memiliki, kita dapat berhasil. Semua karena anugerah Tuhan. Sama-sama. Kasih
Yesus Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan oleh tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap kekuatan. Lakukanlah, kerjakanlah sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun sebelum kita mencoba apa yang dapat kita mampu lakukan. Tapi berharaplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan di dalam segala hal. Percayalah, saat kita melakukan dan kita sungguh-sungguh sudah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, dengan baik, dengan benar, percayalah, anugerah Tuhan yang akan memampukan kita. Anugerah Tuhan yang akan memberikan kita kemenangan. Anugerah Tuhan yang akan memberikan kita prestasi. Anugerah Tuhan yang akan memberikan kita hal-hal yang luar biasa. Andalkan Tuhan lebih lagi, harapkan Tuhan lebih lagi, dan percayalah apa yang kita miliki, apa yang ada pada kita saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah Tuhan sampaikan atas hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan boleh mendapatkan berkat yang luar biasa ya Tuhan. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami dengar Tuhan firman-Mu pagi hari ini, kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, dan itu akan menjadi buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah bawa Tuhan hadir Tuhan ke tempat ini. Kami percayakan kehidupan hamba-Mu Tuhan ke dalam tangan Kau Tuhan. Penyampaian firman-Mu Tuhan, kami percaya Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan Nabi, urapan Rasul Tuhan. Pewahyuan yang lebih Tuhan Kau berikan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami, telinga jasmani, telinga rohani kami, untuk kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.